Kan Amut, alhamdulillah kita bisa bersua kembali bersama Nang Gantang nemu ngeselangkarnya. Iya, orang sibuk susah ya. Iya, sebab di WA aja telepon Anda sedang terjual aja. Jadi kita kalau dihubungi sibuk benar, padahal orangnya bisa kemanakah nih? Takutan corona. Baik rekan Amut. Kita sudah tadi saya sempat menyinggung di depan bahwa kita kedatangan Ibu Nida selaku Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita sapa beliau dulu. Iya. Halo Ibu Nida. Halo. Pas benar. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami informasikan karena KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun 2020 ini kan sebagai pelaksana tidak menyelenggarakan pemilihan bupati, hanya melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Jadi secara aturan kita sudah ada PKPU yang mengatur tentang tahapan program dan jadwal. Jadi rilis PKPU itu kan tanggal 12 Juni pasca ditundanya selama 3 bulan pada saat pandemi. Jadi kalau PKPU 15 2019 itu kan kegiatan tahapan dimulai 2019 dan pemilihan itu 23 September 2020. Karena pandemi ini menjadi salah satu istilahnya musibah atau bencana tidak direncanakan jadi ada penundaan tahapan kegiatan. Dengan adanya penundaan kita hitung setelahnya itu kan dikeluarkan PKPU 5 2020 itu tentang tahapan program dan jadwal. Jadi dari September menjadi 9 Desember 2020. 9 Desember. Jadi pelaksanaan pemilihan gubernur wakil gubernur Kalsel itu menjadi 9 Desember 2020 hari Rabu. Jadi ditundanya tahapan artinya ini adalah tahapan lanjutan. Dilanjutkan untuk pemilihan serentak tahun 2020. Kalau untuk kegiatan KPU sebagai penyelenggara ataupun pelaksana, kita sudah melaksanakan tahapan di bulan ini adalah kegiatan coklit serentak oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Jadi kemarin setelah dicabut SK artinya ditunda badan ad hoc kita untuk PPK dan sekretariat. Tanggal 15 Juni itu adalah pengaktifan PPK dan sekretariat, pelantikan PPS dan sekretariat. Mereka sudah bekerja. Juni, hari ini sudah bulan Juli, 1 bulan setelah diaktifkan dan dilantik petugas kita, mereka bertugas kemarin merekrut PPDP. Jadi PPDP kita se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena 1 TPS 1 PPDP, 550 TPS sama dengan 550 PPDP. Tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus itu secara tahapan adalah masa coklit. Jadi pencocokan dan penelitian yang oleh PPDP itu pada saat mendata kita membekali PPDP petugas kita dengan AKWK. Di AKWK itu ada data nama-nama pemilih. Jadi pemilih itu dicocokkan dan diteliti kembali kepada masyarakat yang hari ini didatangi oleh para petugas. Itu masyarakat sudah dilakukan dicocok dan diteliti oleh petugas. By name, by address dan lain sebagainya itu dicocokkan. Misalnya Ucok. Nah, tapi nama asli Ucok ini kan Abdiansyah. Nama udara Ucok, gitu ya. Mencari Ucok di Singkur itu Kadeda. Jadi Abdiansyah. Pak Abdi ini tolong keluarkan KTP, kartu keluarga misalnya lah. Atau surat lainnya yang jelas ada tanda keterangannya itu Bu ya. Iya. Jadi nama dicocokkan, alamat, tempat tanggal lahir, ada 14 elemen yang perlu dicocokkan dan diteliti. Jadi bila sudah oke, sip sudah. Berarti memenuhi syarat. Karena ada yang TMS yang tidak memenuhi syarat, meninggal ya kalau kemudian pindah. Alih status misalnya TNI Polri. Nah, pensiunan atau dahulu memilih hari ini jadi TNI atau Polri artinya tidak lagi memiliki hak untuk melakukan pemilihan atau melakukan hak politiknya nanti. Jadi data-data itu kita
lead kembali untuk mengupdate apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat atau tidak. Iya. Tadi Bu disampaikan mungkin dari jangka waktunya dari tanggal hari ini sampai tanggal berapa tadi Bu? Tanggal hari ini 15 Juli sampai 13 Agustus. 13. Oh berarti masih sempat hampir 1 bulan. Iya. Siapa tahu misalnya pas ucuk ngaur terus kadada. Nah jadi pulang. Ditangi pulang. Jadi masih sempat bola. Karena kadang-kadang ya kalau istilahnya tuh bahapal aja. Walaupun petugas PPDP ini pasti tahu juga bahwa yang ngarannya sehari-hari di Kabupaten itu ngarannya Abdiansyah. Aku liling PPDP mencari ucuk di kadada. Nah jadi pas disanding lawan KTP elektronik, oh Abdiansyah berarti masih memenuhi syarat. Jadi gitu. Iya. Bu, ini kan PPDP ini kan ada tim yang akan mendatangi rumah warga. Tentunya di masa pandemi ini kan berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi ini. Dibekali apa saja ini nanti bagi PPDP yang akan mendata ke rumah-rumah warga untuk melindungi baik warganya ataupun juga dari PPDP-nya sendiri, Bu. Iya, apakah betapih kah datang apakah lubuk kah? Iya. Silakan. Jadi untuk petugas kami kalau dahulu itulah bila bertamu ini bersalaman masuk ke rumah. Wayah ini justru yang bersalaman dan masuk ke rumah tuh dihindari. Nah, jadi sudah kami pasani lawan petugas kami, lawan PPDP kami, amun agak sungkan karena siapa tahu tuan rumah kan merasa kada nyaman didatangi karena apik nih misalnya kalau di pagar di luar di palatar kah atau misalnya berjarak yang penting umpat melihat KTP dicocokkan diteliti sudah kada usah nang basalaman nang hahihi basa-basi apalagi misalnya duduk basi lah disurungi orang banyu jalan wadah kada nyaman menolak aja. Jadi kami kalau panduan protokol karena jaga jarak jadi cari jarak aman. Kemudian komunikasi lain kada usah cukup hanya mendata saja, mencocokkan gitu ya. Bila sudah lanjut aja pulang ke yang lain. Jadi kada usah belawas di rumah orang. Kalau untuk kelengkapan APD kami kan kita jurungi sanitizer, kemudian masker juga ya. Lawan sarung tangan plastik. ATK-nya kayak pulpen kan. Ini hilang lah ke rumah orang. Dia pulpen jadi ada pulpen yang dibekali untuk maksudnya alat tulis untuk memastikan kalau kita melakukan penulisan-penulisan. Tadi mengatasi dengan tidak atau jaga jarak. Bolehkah yang petugas ini bawi aku mulai sadepa beri bawian nanti kita suruh ngirim ke data lewat WA aja misalnya Bu. Foto jar nah kalau prosedur pelaksanaan coklit kan di Juknis di PKPU tidak mengatur demikian. Jadi memang agak riskan dan bahaya pada saat masyarakat ini kan keluar rumah atau petugas kami keluar rumah. Tapi karena ini sudah Juknisnya sudah sebuah keharusan bagi kami melakukan coklit itu dari rumah ke rumah. Sepanjang mereka jaga jarak menggunakan APD, mudah-mudahan protokol kesehatan yang menjadi prioritas kita kan tetap terjaga. Karena setiap orang kan punya cara tersendiri untuk melindungi dirinya. Jadi kalau kesannya misalnya di muka jandila kan di muka lawang, KTP ku lihat-lihat kalau nggak tutup nih lah supaya aman. Ya kada apa-apa karena persoalan ini sebenarnya pernah juga terjadi tidak di musim pandemi yang ngarannya di kota besar lah yang ngarannya kadang kayak kita di kampung malah bila ada tamu nih kan ramah benarna ada buhannya tuh menggawi di muka pagar aja karena mungkin ada orang melihat kalau pindah ada aksi kejahatan itu peluang-peluang yang terjadi. Jadi kalau misalnya kekhawatiran pandemi ini sudah pernah dialami oleh petugas-petugas kami sebelum yang kayak ini buhannya itulah bermasker. Tadi masker ya juga. Masker, kemudian pelindung wajah, topi dan ban lengan. Keren pang sebenarnya kalau kita lihat dari lookingnya tuh ya kalau ini petugas PPDP sesuatu sebenarnya. Jadi pinandu orang mulai jauh. Ini kadang minta wakaf jangan ada. Ya hanya kadang-kadang bila sudah mengatuk rumah orang nih kalau kadang-kadang sumbangan kan. Ambil isok ya. Kalau
ketersediaan kami hazmat misalnya kan atau kayak jas hujan tuh memang tidak disediakan karena protokol kesehatan yang bagi kita saat ini ya cukup jaga jarak dan APD lengkap. Tapi kalau hazmat kan karena memang tidak ada anggaran dan tidak disediakan, yaitu kada dilaksanakan, kada dipakai. Tapi bagi seseorang yang memiliki inisiatif sendiri misalnya, karena protek terhadap dirinya luar biasa, jadi anak bajas hujan jadi bisa tadi coklit dilaksanakan. Nanti setelah coklit apa lagi Bu ini nanti yang dilakukan? Jadi tahapan kami setelah PKPU ini tahapan dilanjutkan, pekerjaan kami adalah proses data. Jadi data pemilih setelah 1 bulan ini dilaksanakan coklit 15 Juli 13 Agustus itu oleh PPDP. Secara prosedur PPDP ini kan di TPS di tingkat RT. Jadi mereka ada lagi penyelenggara di atasnya di desa dan kelurahan. Nah, data-data itu dilaporkan ke PPS. PPS mereka di TPS 1 atau di RT 1 lah biasanya kalau TPS 1 RT 1 ini ada pemilih laki-laki 100 pemilih perempuan 100 itu setelah dicocokkan jadi sedesaan itu ada berapa RT jumlah kemudian digelar dalam rapat pleno mengundang para PKD bahwa di desa A RT 1 laki-laki 100, perempuan 150 misalnya. Di TPS 2 laki-laki 100, perempuan 100. Nah, itu dijumlah, direkap by name by address, nama-nama yang sudah dipastikan kebenarannya itu tidak ada lagi perubahan nama kan. Nah, itu kita masukkan ke sistem kami, sistem informasi data pemilih Sidalih namanya. Jadi ada proses ini di tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten sampai di tingkat provinsi. Jadi pleno untuk data-data yang sudah dilaksanakan PPDP di tingkat bawah itu akan diplenokan di tingkat desa. Kemudian desa setelah di tingkat desa atau kelurahan pleno, itu akan pleno lagi nanti di tingkat kecamatan. Nah, di tingkat kabupaten itu akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Sementara Bu ya. Nah, sementara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 144 desa, 4 kelurahan, 550 TPS akan berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, berapa total keseluruhan daftar pemilih sementara akan kita plenokan ke provinsi karena ini gubernur. Nah, setelah DPS ada proses diumumkan daftar pemilih sementara, disampaikan ke PPS melalui PPK, ditempel. Jadi kayaknya oleh PPS lihat ipang masyarakat bujurlah sudah nangaran abdian satu abdian syahkah atau abdian syahkah. Nah, nang bujur ngaran pian pakai Y kah, pakai A aja kah. Nah, tulis Y misalnya Pak Ucok misalnya, aku jar kada pakai Y, baikiakan lah ya. Nah, dibaikiakan. Itu daftar pemilih sementara. Ada kemungkinan akan berubah lagi. Nah, setelah proses DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, pleno lagi berjenjang di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di kabupaten akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Tapi Bu, di kabupaten bawa pulang ke provinsi. Panjang prosesnya. Jadi kadanya nyaman-nyaman mendata inilah. Pleno beberapa kali mencek, melihat tulisan bujur kadanya lagi. Tanggal lahir. Apalagi lah sekarang ini dengan canggihnya teknologi kan kita pakai sistem. Sistem itu kadang-kadang ini kaku terhadap keadaan yang terjadi di lapangan. Nah, di situ yang timbul kadang-kadang ada satu permasalahan. Tapi ya dari tahun ke tahun yang namanya data ini kan tahu aja sudah penyakitnya kayak apa, solusinya kayak apa nih. Pak Ucok nih sudah malang melintang di dunia penyelenggaraan, tahu persis sudah kejadian seperti apa. Tapi sepanjang kita penyelenggara, karena kan orang menganggap bahwa data pemilih ini ya dianggap sebagai sumber permasalahan, markup data aja untuk kepentingan salah satu pasangan. Tapi sepanjang kita meyakini bahwa ini hanya sebuah proses kehilafan kita di tingkat atau di level desa, kelurahan atau kecamatan, kita tidak berniat untuk
melakukan kesalahan secara massal. Ulun rasa kesalahan-kesalahan atau kehilapan kita tuh kan bisa diperbaiki nih. Ada ruang perbaikan untuk data-data itu. Nangaran tadi aja ulun ditakoni ulang, Bu Nida ngaran pian panjangnya napa aja? Bisa itu kalau misalnya kada benak kuning ulun langsung bahapal menulis yang PPDP tulis saja aja Ibu Nida nih Gus Laila Rahmadina aja misalnya. Nah itu kan antara A dan I. Lalu jar pian melalui PPS karena diumumkan Ibu Nida pian bujur tulisan ngaran. Nah julun tak salah baik ya kan lah. Nah jadi proses itu bisa aja terjadi di tingkat bawah. Tapi karena ada mekanisme perbaikan-perbaikan di ruang perbaikan itulah yang kita bisa masukkan bahwa ngaran tak salah, tanggal lahir tak salah, tahun lahir tak salah, alamat tak salah dan lain sebagainya. Tapi Bu, misalnya ini tak salah Bu, nih tak salah kemana Bu? Untuk tingkat mana untuk desa ini melaporkan kayak apa? Apabila ada kesalahan dari penulisan atau jadi kalau sudah diumumkan data pemulaan ini kan kita cocokkan dahulu ya kalau sebujur banner sudah menggawi sekalinya pada saat daftar pemilih sementara diumumkan di masyarakat tak salah pulang nih lah. Tak tinggal I-nya, tak tinggal A-nya. Habis itu kita akan melaporkan ada pom tanggapan masyarakat kena Bang Ucap. Jadi kalau misalnya si A merasa keberatan dengan data yang disampaikan biasanya di gardu-gardu ada tulisan tuh di tempat-tempat strategis. Nah jar tak salah ngaranah, amut tak salah juga nih tulisannya. Kemana melaporkan? PPS. Penyelenggara di tingkat desa. Jadi ada PPS itu kan ada divisi datanya kayaknya yang khusus menangani data-data nih. Masukan ada pomnya sesuai PKP